Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsinatun Azizah. Saya dari kampus Universitas Islam Tribakti. Di sini saya membuat video untuk tugas ujian tengah semester dari Bapak Muhammad Mukhlison MPDI. Saya akan menerangkan tentang teori kritis Karl Marx, Jürgen Habermas, dan Herbert Marcuse. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu teori kritis. Teori kritis adalah aliran pemikiran yang menekankan penelitian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menekankan pengetahuan ilmu sosial dan humaniora. Teori kritis menurut Karl Marx adalah teori yang teori berusaha untuk membebaskan masyarakat dari keadilan yang memperbudak mereka. Yang kedua, teori kritis menurut Jürgen Habermas itu kapitalisme budaya, masa, rasionalitas teknologi, manusia satu dimensi, negasi 1 dan negasi 2, estetika, imajinasi, dan utopia. Yang ketiga adalah teori kritis menurut Herbert Marcuse adalah metodologi yang berada dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan. B, yaitu bagian yang kedua, sejarah perkembangan teori kritis. Teori kritis berkembang pada abad ke-20 sebagai suatu pendekatan interdisipliner yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik struktur kekuasaan, ketidakadilan sosial, dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Berikut ini adalah sejarah perkembangan teori, yaitu yang pertama, Institut Frankfurt yang ada pada tahun 1920. Teori ini muncul dari Institute for Social Forschung atau Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman yang didirikan pada tahun 1923. Institut ini dikenal sebagai Madhab Frankfurt yang pada awal didirikan oleh Karl Marx, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse. Sejarah yang kedua yaitu pengaruh dan integrasi pemikiran Karl Marx dan Freud pada tahun 1930 sampai 1940. Karl Marx sendiri mengembangkan kritik terhadap kapitalisme tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek budaya dan ideologi dalam karya mereka yang berjudul Dialektika Pencerahan yang didirikan pada tahun 1944. Mereka mengkritik kapitalisme modern dengan mengendalikan individu melalui budaya massa yang membentuk industri budaya, yang mengkritik bagaimana budaya pop itu dijadikan alat dominasi oleh kapitalisme dan negara. Sejarah yang ketiga yaitu generasi kedua fokus pada komunikasi pada tahun 1960 sampai 1980. Pada tahun 1960
Jürgen Habermas memperkenalkan teori tindakan komunikatif. Ia menekankan pentingnya komunikasi bebas dari dominasi sebagai cara untuk mencapai demokrasi deliberatif. Nah, yang terakhir, sejarah yang terakhir yaitu teori kritis kontemporer dan tantangan baru pada tahun 1980 sampai sekarang. Nah, di era kontemporer, teori sosial dan politik pasca strukturalisme, feminisme, dan teoritas. Nah, visi utamanya adalah membebaskan manusia dari gungkungan atau dari budak atau dari memperbudak dan hegemoni struktural yang ketimpangan atau tidak adil. Nah, bagian yang ketiga yaitu atau bagian yang C, pemikiran teori. Nah, yang pertama Karl Marx, pemikiran teori Karl Marx. Nah, teori ini pemikiran tersebut berfokus pada perubahan ekonomi dan struktural yang diperlukan untuk menggulingkan kapitalisme dan membangun masyarakat tanpa kelas. Yang kedua, pemikiran teori Herbert Marcuse. Nah, pemikiran ini memperluas analisis Marx dengan memperluas analisis Karl Marx dengan menekankan pentingnya perubahan kultural dan ideologis untuk melawan kapitalisme yang menggunakan teknologi dan budaya untuk mempertahankan dominasi. Pemikiran yang ketiga yaitu pemikiran Jürgen Habermas. Nah, pemikiran ini menyoroti pentingnya komunikasi rasional dan ruang politik atau ruang publik dalam proses demokratis untuk mencapai pembebasan sosial dan politik. Nah, cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.